Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pada hari ini? Saya berdoa supaya kita semua tetap dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan, amin. Masih dalam hal kekhawatiran, saya ambil ayatnya di dalam Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, melalui ayat ini saya diingatkan kepada kehidupan saya. Pernah satu kali ketika saya ada di luar kota, saya ada di sebuah hotel. Dan hotel itu enak, saudara. Hotel itu berjajar, di bawah itu ada 5 buah kamar, dan di depan kamar itu langsung itu halaman, ada pohon-pohon, nyaman sekali. Dan pagi itu ketika saya sudah selesai bekerja, pagi itu saya akan pergi ke kota yang lain, dan saya nunggu jemputan mobil travel. Sementara saya nunggu jemputan, saya duduk di depan pintu kamar sambil saya makan kue dan minum kopi. Sementara saya minum kopi, saya makan kue, saya lihat ada burung-burung gereja yang berterbangan di sana. Mereka mencari-cari makanan di bawah, mematuk-matukkan paruh mereka. Dan kemudian saudara, nggak terasa sementara saya makan ada remah-remah yang saya jatuhkan, dan ada sepotong kue kecil yang terjatuh. Dan saya pikir, aduh, saya ceroboh sehingga saya mengotori tempat dan kemudian saya menjatuhkan kue ini. Kemudian gak lama kemudian Roh Kudus bicara di dalam hati saya, Harry, coba pindah duduknya. Kemudian saya pindah duduk, saudara. Saya geser ke tempat duduk saya agak jauh. Dan gak lama kemudian burung-burung yang ada di depan saya tadi, mereka mulai menghampiri tempat di mana remah-remah kue itu terjatuh. Saya perhatikan mereka dengan takut-takut mulai memakan remah-remah yang terjatuh itu. Mereka mulai memakan potongan kue yang saya jatuhkan itu di sana. Mereka dengan takut-takut, dengan was-was, mereka makan semuanya itu sampai habis. Dan setelah habis, mereka berterbangan lagi dan pergi. Dari situ Roh Kudus ajarkan kepada saya, adakah sesuatu yang kebetulan buat Tuhan? Adakah sesuatu yang kebetulan buat Bapamu? Saya katakan, nggak ada yang kebetulan buat Tuhan. Saya diingatkan kepada sebuah firman, Yeremia 29 ayat yang ke-11, yang dikatakan, Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Segala sesuatu yang menyangkut hidup saya dan saudara sebagai anak-anaknya sudah Tuhan rencanakan, sudah Tuhan rancangkan. Tuhan tahu awal dan akhir hidup saya. Tuhan tahu awal dan akhir hidup saudara. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui dan mengetahui awal dan akhir kehidupan saya dan saudara, buat apa lagi kita menjadi khawatir? Buat apa lagi kita menjadi takut? Jika hidup dan mati saya ada di dalam tangan Tuhan, kita harusnya menjadi tenang. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama hidup kita melekat kepada Tuhan, kita nggak usah menjadi khawatir, kita nggak usah menjadi takut. Dengan keadaan kita hari-hari ini, mungkin ada di antara saudara yang di PHK, mungkin ada di antara saudara yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada di antara saudara yang sudah tidak lagi bisa mencari penghasilan hari-hari ini. Pesan Tuhan hari ini katakan, Aku tahu rancangan-rancanganku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ada di dalam rencana dan rancangannya Tuhan.
Tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan merancangkan yang tidak baik. Segala apa yang Tuhan rencanakan dan rancangkan di dalam kehidupan kita selalu memberikan kepada kita damai sejahtera. Selalu memberikan kepada kita harapan yang lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, burung di udara saja diberi makan oleh Bapamu di sorga. Tuhan katakan Bapa. Artinya apa? Dia memposisikan diri sebagai orang tua kita, sebagai Bapa kita. Nah, kalau kita renungkan sebagai Bapa, saya sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai Bapa. Saudara, saya tahu apa yang diperlukan oleh anak-anak saya. Saya tahu dan mengerti apa yang mereka perlukan. Saya tahu waktu makan mereka, saya tahu waktu tidur mereka, saya tahu ketika mereka sedang sakit. Saya tahu ketika mereka memerlukan keperluan-keperluan untuk sekolah mereka, keperluan-keperluan untuk kehidupan mereka. Saya sebagai Bapa, saya sebagai orang tua tahu dan mengerti. Artinya apa saudara? Bapa di dunia saja yang seperti saya yang masih banyak kelemahan dan kekurangan, tahu dan peduli dengan anak-anak saya. Dan saya percaya juga, demikian juga dengan bapak-bapak, demikian juga dengan ibu-ibu, demikian juga dengan saudara semua yang punya anak-anak. Saudara mungkin mengkhawatirkan anak-anak saudara akan apa yang mereka makan, akan apa yang mereka minum. Tetapi percayalah firman Tuhan hari ini katakan, jangan takut, burung di udara saja Bapa pelihara. Terlebih lagi kita sebagai anak-anaknya, Dia pasti akan peliharakan kita. Dia sudah merancangkan semuanya. Dia sudah mengatur semuanya. Dia sudah menggerakkan orang-orang, relawan-relawan, mereka-mereka yang masih mampu untuk mengumpulkan dana, untuk mengumpulkan bantuannya, untuk disalurkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara percayalah, kita nggak akan ditinggalkan sama Tuhan. Kita nggak akan diterlantarkan oleh Bapa kita di sorga. Tuhan akan memeliharakan kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saudara, jangan khawatir. Kekhawatiran yang berlebihan akan membuat kita menjadi takut. Ketakutan yang berlebihan akan membuat kita menjadi stres. Stres yang berlebihan akan membawa kita kepada depresi. Depresi akan membuat daya tahan tubuh kita lemah. Ketika daya tahan tubuh kita lemah, kita menjadi mudah sakit. Kalau kita sakit, masalah yang ada sekarang sudah berat, ditambah lagi dengan sakitnya kita, masalah itu akan semakin berat. Saudara, percayalah kepada Bapa di sorga. Bapa pasti akan peliharakan kehidupan kita. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur, tetaplah percaya kepada Bapa. Bapa pasti akan tolong kita. Bapa pasti akan bantu kita. Bapa pasti akan pelihara kita. Amin. Stay safe, stay at home, and God bless you.